Ibu-ibu wal hadirat jamaah majelis salim, itulah lugat atau terjemah Sundanya. Sekarang Indonesia atau Melayunya dan insyaallah penjelasannya. Yang jelas masih tentang maksiat-maksiat yang disebabkan badan. Ingat ya, hati-hati. Maksiat itu dosa. Dosa itu disiksa. Disiksa itu neraka. Nauzubillah min dzalik. Ya mudah-mudahan kalau kita sudah tahu, kita bisa menghindarkannya ya. Nah, di antaranya maksiat badan sebagaimana tadi dikatakan wa khurujul mar'ati, dan keluarnya perempuan khususnya istri muta'attiratan, memakai parfum lah ya, au muzayyinatan, atau berhias dandan lah, walau masuratan, walaupun tertutup, bi ilni zawjiha, bahkan walaupun dengan izin suaminya. Nah, ingkanat, kalau memang ia itu tamuru, sengaja lewat, ala rijali, pada laki-laki, al ajanibi, yang lain, yang tentunya bukan mahram. Itu jadi ya, di antara maksiat badan bagi seorang perempuan khususnya istri itu keluar dari rumahnya kemana aja itu malah. Yang jelas dia pakai parfum, bahkan parfumnya wow, semerbak gitu ya, sehingga menghebohkan kaum laki-laki. Sampai-sampai siapa itu? Wangi amat itu. Itu Pak ya. Nah, dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma imra'atin ista'tarat pamarat ala qaumin liyajidu min rihiha fahiya zaniyatun. Perempuan mana aja, khususnya istri, yang memakai wangi-wangian atau parfum, kemudian dia sengaja lewat ke suatu kaum, khususnya laki-laki yang bukan mahramnya. Apa tujuannya? Supaya tercium aroma parfumnya gitu ya. Sedangkan kan laki-laki mah itu paling peka ya, kalau sudah ketemu atau berhadapan dengan perempuan yang wangi. Ya walaupun dia kurang cantik, kalau wangi mah tertarik aja ya. Apalagi kalau ya cantik, ya wangi, tuh hati-hati.
Sekali lagi, perempuan mana aja khususnya istri yang pakai minyak wangi atau parfum kemudian dia keluar sengaja melewati sekelompok orang khususnya laki-laki yang bukan mahram, tujuannya supaya tercium tuh aroma parfumnya yang memang semerbak, maka itu tanpa disadari statusnya perempuan itu zina ya. Ya berarti yang dapat aromanya juga seperti laki-laki yang bukan mahram, sama tadi ya. Ya, terus kesonanya kan tentunya kalau udah dia mencium aroma wangi parfumnya atau ngelihat ya. Dan ya kalau sudah ngelihat tahu sendiri kan nauzubillah ya. Nah, itu ya. Bahkan nih dalam hadis yang lain yang artinya kurang lebih ya, perempuan khususnya istri yang memakai minyak wangi lalu pergi ke masjid agar tercium baunya, maksudnya aromanya, harumnya ya, maka tidak diterima sholatnya sehingga dia mandi seperti mandi junub. Tuh ya. Itu we. Nah itu kalau memakai wangi-wangian atau parfum. Kemudian kalau dia tadi berhias nih, pakai pakaian bahkan ya dandan lah gitu ya. Bagaimana sih? Nah itu juga sama. Dalam sebuah hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya ya kurang lebih, perempuan mana saja khususnya istri yang dandan kemudian memakai wangian atau parfum lalu keluar rumah tanpa izin dari suaminya, ya sebenarnya mah walaupun dia nggak pakai parfum, nggak dandan, kalau nggak ada izin mah tetap nggak boleh ya, terkutuk. Apalagi ini mah udahnya nggak dapat izin, kemudian ya malah memang sengaja dia keluar supaya dapat perhatian dari orang lain khususnya laki-laki, dia dandan, dia pakai parfum ya. Nah itu naudzubillah dia berjalan dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala sampai dia kembali. Makanya ya perempuan muda ya, seandainya kalau memang mau pakai minyak wangi supaya enggak bau-bau amat gitu ya, si amat juga enggak bau. Nah itu jangan yang menyengat. Dan aturannya nih, kalau laki-laki kalau pakai parfum itu yang enggak berwarna ya, tapi aromanya menyengat. Tapi kalau perempuan mah sebaliknya, yang berwarna aromanya jangan menyengat. Sebab tadi kalau menyengat mah tadi ya mengundang laki-laki lain yang bukan mahram, gitu ya. Nah bagaimana kalau di rumah atau di rumah khususnya untuk suami ya, nggak apa-apa. Di rumah nih umpamanya dia dandan pakai parfum yang nyium itu istilahnya yang melihat juga keluarganya ya, ya terutama suaminya, sehingga suami jadi senang, justru itu dianjurin. Kan kebanyakan mah justru gimana? Kalau kemana-mana mah dandan rapi ya, baju baru juga dipakai, minyak wangi tadi parfum ya, giliran di rumah ya baju juga udah pada sobek, terus parfum juga paling apa? Minyak angin ataupun umpamanya balsem ya. Iya. Paling soal dia pakai autan. Kan suka penceramah ya. Suka cerita itu ya.
Begitu diciumkan pahit kata dia. Pakai apa sih autan? Dikiranya nyamuk bukan kita ya. Terus baju karena pada sobek udah ya. Ya dipenitin segala apa kan. Begitu dipegang sama suaminya kan ngejepat penitinya nyocok pan. Itu. Jadi ya seandainya tadi sekali lagi kalau mau keluar ya sewajarnya aja gitu ya. Ya, itu pun tentunya di rumah harus lebih. Jangan barusan tuh kalau keluar mah itu dandan menor ya, pakaian juga ngejreng, parfum juga itu semerbak. Giliran di rumah ya pakaian pada sobek, terus juga parfum ya gitu. Nah, mungkin agar lebih yakin ya dicatat referensinya nih di surat Al-Ahzab ya, tulis ntar dilihat ya, syukur-syukur ada terjemahnya terlebih tafsirnya ya. Al-Ahzab ya, surat Al-Ahzab ayat 30. Surat Al-Ahzab itu surat ke-33 ya. Surat ke-33 ayatnya ayat 33 juga. Kita lihat. Ya. Nah, di situ terjemahannya kurang lebih gini. Dan hendaklah kalian, walaupun di sini untuk para istri baginda Nabi ya. Iya, istri-istri baginda Nabi. Kok istri-istri gitu ya? Emang Nabi mau istri lebih dari satu kan? Kecuali waktu masih menikah dengan Siti Khadijah. Itu setia ya sampai meninggal. Kalau setelah Siti Khadijah mah yaitu beberapa ya, makanya sini istri. Tapi ini maksudnya mah kepada umumnya ya, kaum muslimat nih. Jadi dan hendaklah kalian menetap di rumah kalian dan jangan kalian bertabarus. Tabarus itu ya dengan berhias itu, dengan dandan yang ya dandan gimana sih lah. Medok, menor. Kemudian pakai juga ngejreng, bahkan tadi pakai parfum yang aromanya luar biasa ya. Itu jangan gitu. Sebab itu apa? Itu kelakuan kaum wanita jahiliyah ya. Nah, kalau memang mau menampakkan tuh mau pakai baju dandan menor, melok, cantik lah pokoknya ya. Pakaian juga ngejreng, juga pakai parfum yang aromanya luar biasa. Nah, itu nanti bisa dilihat di surat An-Nurnya ya, surat An-Nur ayat 31. Yang kurang lebih terjemahannya gini di awal aja ya. Dan janganlah menampakkan perhiasan kepada kecuali ya. Dan janganlah menampakkan perhiasan kecuali satu kepada suami itu ya, ayah atau mertua. Kemudian putra putri, apalagi putri mah ya sama-sama perempuan kan ya. Ya pokoknya yang mahram mah nggak apa-apa. Walaupun dia tadi ya pakai parfum, dandan dan lain sebagainya. Nah itu di antaranya maksiat badan khususnya bagi seorang istri ya, keluar dengan memakai parfum juga atau dia itu berhias dandan walaupun tertutup ya. Ya apalagi sekarang mah kan bahasanya tertutup juga gimana ya? Tertutup tapi membentuk. Ada kan yang namanya apa tuh? Jilbab gaul. Iya, ongkop pakai jilbab rapi ketutup dari kepala sampai ujung kaki, tapi karena metet gitu ya. Puyang itu ya. Iya. Kasihan itu lelaki kalau ngelihat ya.
Ya itu. Tuh, walaupun umpamanya izin suami laginya tuh suami sebenarnya mah nggak boleh izinin tuh. Ini suaminya lagi blow on lagi ya. Iya. Emang sebenarnya mah kalau kemana-mana cakep terus wangi, emang yang jadi kebanggaan suami sih. Orang nanya itu istri siapa? Istri si Anu. Oh gitu. Padahal itu dosa ya. Itu. Nah kemudian wasihru. Tuh. Jadi di antara maksiat badan adalah sihir. Sihir itu apa sih? Ya pokoknya mah yang bisa tidak menyadarkan seseorang, bahkan bisa membuat dia nanti sakit, bahkan juga bisa meninggal tuh ya. Itu sihir. Alatnya biasanya bisa dengan istilahnya wapak-wapak, kan kalau zaman dulu kan sihir itu seperti dibuatin seperti orang gitu ya. Nanti gimana-gimanain gitu tuh ya. Ataupun nggak pakai itu, langsung pakai bacaan atau wiridan. Walaupun dari Al-Qur'an, pokoknya mah kalau membuat orang lain itu terlena, tergila-gila, berarti pelet juga sama tuh ya. Pelet sama tuh ya. Kemudian orang sakit terganggu ya, apalagi sampai meninggal mah, wah itu namanya sihir. Baik, walaupun sekali lagi bacanya ayat Al-Quran bisa aja ya, gitu. Nah ini tentang sihir ya. Sebenarnya mah yang pertama mempelopori itu bukan Nabi Sulaiman, tapi yang namanya Harut wa Marut itu ya. Memang kaitannya itu dengan Nabi Sulaiman saat itu tuh. Ya udah, Harut Marutnya mau diangkat, sekarang tinggal sisa-sisanya nih. Orang-orang yang banyak menggunain ya, yang namanya sihir. Ya emang tadi sekali lagi, sihir memang bisa membuat orang terlena, yang tadinya enggak demen jadi demen, ya sebaliknya orang cinta juga jadi benci, bisa membuat orang sakit, bahkan bisa membuat orang terbunuh. Itu memang ya kalau Allah berkehendak. Kalau Allah nggak berkehendak tetap aja nggak bisa. Jadi walaupun dia orang nih nyihir dia supaya demen, supaya cinta, tetap aja nggak bisa. Orang umpamanya menyihir dia supaya sakit, kalau Allah nggak berkehendak tetap aja nggak bisa. Bahkan umumnya sihir itu kan ya seperti di sini mah bahasanya apa tuh, telu itu ya. Kalau memang Allah nggak berkehendak mah tetap nggak bisa gitu ya. Begitu. Nah, makanya siapa sih yang nggak bisa disihir tuh ya? Nah, ini memang karena sihir itu identik kebanyakan dari setan juga, ya. Makanya diantaranya orang-orang yang insya Allah nggak bakal terkena sihir mah, yang dia rajin ibadah, kemudian ibadahnya juga tentunya benar, juga ikhlas ya insya Allah. Kalau yang betul-betul mah nggak bakalan kena gitu ya. Karena dia langsung dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan memang ya dia itu sudah ikhlas kan di di Al-Qur'an diceritakan tuh ya. Jadi begitu setan dikutukkan, itu setan minta waktu ya sampai hari kiamat, jangan dimatikan gitu maksudnya. Ya sama Allah diizinin. Ya kemudian setan itu juga minta izin kepada Allah untuk diberi kesempatan menggoda ataupun menjerumuskan manusia. Diizinin juga. Jadi setan pengen umurnya dipanjangin sama Allah dikabul, kemudian juga untuk menggoda atau menyesatkan atau mencelakakan manusia juga dipenuhi. Nah, tapi kata Allah, ya memang kamu sudah saya izinin
untuk menggoda manusia ya. Tapi insya Allah kalau orang-orang yang ikhlas itu nggak bakal bisa digoda, nggak bakal bisa dicelakakan, nggak bakal bisa dijerumuskan. Tuh, itu orang yang ikhlas. Emang yang mana ikhlas? Itu pokoknya mah segala ibadahnya ya, bukan karena pengen apa-apa, tapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, tuh ya. Nah, hati-hati ya. Ini sihir termasuk dosa besar karena memang termasuk dari 7 perkara yang membinasakan. Bahkan ini dia peringkatnya nih, dari yang 7 ini sebenarnya ya. 1 musyrik menyekutukan Allah. Keduanya sihir tuh. Jadi peringkat kedua. Ketiganya baru membunuh jiwa yang diharamkan ya, yang diharamkan. Keempatnya makan riba, kelimanya makan harta anak yatim, keenamnya lari dari medan perang, dan ketujuhnya menuduh orang zina tuh ya. Yang jelas sih dari 7 perkara ini yang merupakan yang membinasakan karena termasuk dosa besar, itu yang namanya sihir termasuk kategori yang di atas ya, yang awal setelah menyekutukan atau musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian itu ya, jadi sihir itu hati-hati. Yang mudah-mudahan kita terhindar, yang memang dia ngejalanin tobat ya. Insyaallah kalau memang tobat mah sebesar apapun dosa, selagi nyawa belum nyampe di tenggorokan dan matahari kelak terbit di sebelah barat, itu masih diterima ya kalau tobat. Ya musyrik juga kalau memang tobat masih bisa, tapi khawatirnya kalau musyrik mah kalau sampai ke bawah mati itu udah bakal jadi penghuni neraka ya. Kalau yang lainnya mah nanti bagaimana kebijakan Allah. Kalau Allah mengampuni bisa jadi diampuni, tapi kalau kagak tetap gitu ya, kudu disiksa dulu istilahnya. Sedangkan kalau musyrik mah pokoknya mah udah enggak ada malum, langsung aja. Karena masuk neraka maksudnya gitu dan selamanya ya. Kenapa? Karena memang dia mah udah enggak ada iman. Nauzubillah min dzalik. Nah, kemudian juga wal khuruju, dan keluar antaatil imam, dari patuh kepada imam. Tuh termasuk nih maksiat badan. Keluar atau enggak mau ngikutin, enggak mau taat, enggak mau patuh kepada yang namanya imam. Di sini maksudnya bukannya imam sholat ya, walaupun imam sholat juga kita harus ngikutin ya. Tapi maksud di sini adalah imam kepala negara, dan ini kepala negara juga memang yang negaranya udah berdasarkan syariat Islam, yang udah yakin pasti benernya ya. Kalau yang namanya belum berdasarkan syariat Islam mah rada repot lah, sebab undang-undangnya bukan pakai Al-Quran segala-galanya ya. Nah itu aja. Nanti nih walaupun sekarang ini memang udah masa-masanya kacau ya, tapi nanti bakal kembali lagi, bakal turun lagi yang namanya Minhajun Nubuwah itu nanti ya ada. Jadi sebagaimana dulu masa Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali gitu ya. Dan insya Allah nanti di akhirnya akan turun. Sebenarnya bukannya turun sih, sebab katanya sih sekarang ini Imam Mahdi udah ada gitu ya. Entah di mana. Nah itu walaupun ada di mana tuh, itu umat Islam kudu maranin, kudu baiat. Begitu. Kalau enggak baiat, itu walaupun dia rajin ibadah secara individu, tetap ya itu status matinya mati jahiliyah. Nah itu ada kan hadisnya ya, yang berbunyi gini kurang lebih ya. Man mata, siapa orang yang mati wahwa muparikun, sedangkan dia itu berpisah lil jamaah kepada jamaah, khusus jamaah umat Islam yang berdasarkan
khilafah itu ya, fa innahu maka sungguhnya ia yamutu mati dalam keadaan maitatan jahiliyatan, mati dalam keadaan jahiliyah. Di sini bukan berarti walaupun enggak dihukumin kafir, tapi ini suatu ancaman yang luar biasa ya. Bahkan ada hal ini yang populernya hadis gini ya. Waman mata siapa orang yang mati walaisa sedangkan tidak ada pi unuki pada lehernya bai'atun suatu bai'at. Mata maka dia mati maitatan jahiliyatan sebagaimana matinya orang-orang jahiliyah. Itu makanya nanti walaupun dia istilahnya rajin ibadah, kalau enggak baiat maka yang namanya khalifah ya, itu tetap status matinya sangat disayangkan gitu ya. Sekali lagi, ini mungkin sekarang lagi masa-masa kacau, tapi nanti itu bakal terulang lagi ya, bakal kembali lagi sebagaimana dulu masa Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Umar dan pokoknya mah khilafah Rasidah itu ya, yang insya Allah nanti dipelopori oleh Imam Mahdi ya. Tapi nyampe enggak ya? Mudah-mudahan ya. Kalau nyampe repot juga, sebab Imam Mahdi bakalannya di luar negeri bakalannya ya. Kalau kita mesti ke sono repot juga ya. Ya tapi mudah-mudahan nih walaupun memang sekarang mah belum ada kayak gitunya ya. Jadi kita walaupun belum baiat, mudah-mudahan dimaklum dan di maaf oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi nanti mah kalau udah ada mah Imam Mahdi itu mah harus ya, enggak boleh enggak gitu. Nah, mungkin cukup. Mudah-mudahan manfaat.